Salam dalam kasih Tuhan saudara-saudariku, semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Malam hari ini saya akan membahas tentang sebuah buku yang berjudul Don't Forgive Too Soon. Buku ini juga akan saya bahas dalam persekutuan pemuda GKI Gading Indah melalui Zoom malam hari ini. Di dalam buku ini maka pengarangnya Dennis, Sheila, dan Matthew mengungkapkan bahwa kalau kita bicara tentang memaafkan seseorang, maka memaafkan itu adalah sebuah tindakan yang aktif dan bukan tindakan yang pasif. Buku ini cukup sederhana, disertai dengan contoh-contoh atau cerita-cerita yang mudah kita ikuti dan kita pahami, juga dengan berbagai kesimpulan-kesimpulan yang dapat menolong kita untuk mendalami dan mempraktekannya secara langsung. Nah, di dalam uraiannya tentang Don't Forgive Too Soon, jangan memaafkan terlalu cepat, maka pengarang buku ini mengambil sebuah teori tahap-tahap mengampuni atau memaafkan berdasarkan teori dari Dr. Elizabeth Kubler-Ross mengenai On Death and Dying. Jika Bapak Ibu tahu buku itu, yaitu sebuah buku tentang bagaimana seseorang menjalani tahap-tahap kehidupannya ketika mengalami sakit yang terminal illness atau berada dalam tahap-tahap menjelang kematian. Nah, teori dari Elizabeth Kubler-Ross itu yang kemudian diambil dan diterapkan di dalam cara mengampuni yang dibahas di buku ini. Ada 5 tahapnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ketika kita bicara tentang orang yang melukai kita, orang yang melakukan sesuatu yang keliru kepada kita, orang yang menindas kita, orang yang melakukan kekerasan kepada kita, maka ada sebuah tahap yang kadang kita miliki menjadi sebuah tahap penyangkalan. Tahap penyangkalan ini ketika kita berpikir, enggak apa-apa itu, enggak, ya udahlah, jangan dipikirin dan sebagainya. Kita menganggap bahwa perbuatan itu tidak ada dan kita menyangkal. Lalu tahap yang kedua adalah kemarahan, bahwa kita memiliki kemarahan terhadap orang itu, kenapa dia melakukannya, lalu juga merasa marah dengan situasi yang ada, merasa marah dengan bahkan semua orang-orang lain yang menyebabkan kita mengalami peristiwa yang melukai tersebut. Lalu yang ketiga adalah tahapnya tawar-menawar. Ketika kita bargaining, oke, saya akan memaafkan kamu kalau kamu begini, ada syaratnya. Oke, saya mau berteman lagi sama dia kalau dia lebih dulu minta maaf sama saya. Itu adalah tahap tawar-menawar. Lalu tahap yang keempat adalah tahap depresi. Merasa bahwa kita adalah orang yang paling bersalah, bahwa hal yang melukai itu terjadi gara-gara saya, sehingga kemudian kita mengalami tahap putus asa dan merasa kitalah orang yang paling tidak bermakna di dunia ini, dan orang bisa melakukan semua hal yang keliru dalam hidup mereka kepada kita, dan kita merasa kita tidak sanggup untuk berbuat sesuatu. Itu tahap depresi. Lalu tahap yang kelima adalah tahap akhir yang mestinya menjadi pencapaian semua kita ketika kita bicara tentang orang yang melukai kita, yaitu masuk dalam tahap penerimaan. Kita menerima kenyataan bahwa ya, itu terjadi, peristiwa itu itu terjadi, saya tidak bisa menyangkal itu, dan ada orang lain yang melakukan itu kepada saya. Namun bagaimana saya belajar sesuatu yang baik dari peristiwa itu, belajar mengenali diri saya, belajar mengenali apa yang Allah mau nyatakan kepada saya, dan menempatkan diri kita dalam posisi orang yang melakukan kesalahan itu, sehingga kemudian kita bisa melihat sebuah wawasan yang lain dan kemudian sanggup masuk ke dalam tahap penerimaan ini untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu tahap-tahap yang disampaikan oleh buku ini. Dan di dalam apa yang ditekankan oleh buku ini, maka disampaikan bahwa ketika bicara tentang korban dan pelaku, tentang orang yang tertindas dan penindas, maka situasi itu harus dibawa kepada sebuah kesadaran bahwa semua orang adalah setara. Semua orang adalah sederajat. Tidak ada orang yang boleh menjadi penindas dan tidak ada orang yang boleh menjadi korban.
kita harus memperlakukan semua orang dengan setara, dengan sederajat, menghadapi semua orang yang kita temui dalam hidup kita dengan rasa hormat, siapapun itu, termasuk orang yang bersalah kepada kita. Nah, ketika kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, lalu kemudian kita menyimpan kekesalan atau bahkan dendam kepada orang lain, maka mari kita kembali menghayati sebuah panggilan kita untuk hidup di dalam Tuhan, yaitu panggilan untuk mengampuni. Kolose 3 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan mengatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk orang-orang yang pernah melukai kita, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membuat hidup kita menjadi susah, dan kita mungkin punya ganjelan, kita mungkin punya luka batin dalam hidup kita. Mari kita membawa ke hadapan Tuhan dan memohon kiranya Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk memulihkan setiap luka-luka kita dan dapat mengampuni orang-orang yang bersalah. Mari kita memberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Biarlah menjadi gereja yang menyatakan pengampunan dan kasih Tuhan kepada banyak orang. Kita doakan tim-tim digital GKI Gading Indah dan setiap orang yang melayani di dalam ibadah online untuk esok hari. Mari kita berdoa. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di berbagai tempat, untuk kerjasama masyarakat, kebijakan pemerintah, dan setiap tim medis yang bekerja. Kita berdoa. Mari kita menaikkan doa tutup kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau mengampuni kami Tuhan di dalam setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Engkau adalah Allah yang murah hati, Allah yang senantiasa menerima kami, Allah yang menolong kami untuk memperbaiki diri kami, Allah yang merangkul kami. Maka Tuhan, biarlah kiranya ketika kami menjalankan kehidupan kami bersama dengan orang-orang lain, dan kami menjadi terluka, Tuhan, mampukan kami untuk mempraktekkan cinta kasih-Mu. Berikan kami hikmat untuk menghentikan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan keliru orang-orang lain kepada kami, dan menyadarkan mereka tentang sebuah makna hidup yang penuh dengan damai dan kebaikan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, kelemahan tubuh mereka, khususnya Bapak Yohanes Mulyono dalam proses perawatannya. Tuhan sertai dia dan seluruh keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Grady dan Yohana di dalam kebaktian pemberkatan nikah yang hari ini telah dilangsungkan untuk mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat mempersiapkan diri untuk ibadah minggu esok hari di GKI Gading Indah. Kita masih akan menjalankan ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati kita.